Nama saya Obelia Safan atau Fania Nandita dengan NIM V1222053 ingin mempresentasikan hasil UTS pada matkul Supply Chain Management. Analisis Supply and Operation Management pada PT Gudang Garam. Perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara, sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Produk Gudang Garam bisa ditemukan dalam berbagai variasi, mulai sigaret kretek klobot, sigaret kretek linting tangan, hingga sigaret kretek linting mesin. Hasil dari analisis rantai pasok di PT Gudang Garam, pelanggan akan mencari produknya di toko. Apabila di toko tidak tersedia, maka pelanggan bisa langsung ke bagian customer service. Customer service kemudian meneruskan informasinya tersebut kepada resepsionis perusahaan. Dari resepsionis, informasi ini kemudian akan diterima oleh bagian pemasaran yang akan mengecek ketersediaan produk di bagian pemasaran. Apabila di bagian pemasaran tersedia, maka produk tersebut akan dikirimkan melalui gudang dan didistribusikan kepada pelanggan, baik itu melalui toko ataupun penjualan langsung. PT Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka. Rokok kretek identik dengan Indonesia yang merupakan salah satu sentra utama perdagangan rempah di dunia. PT Gudang Garam menyediakan lapangan kerja bagi 43.000 orang yang sebagian besar terlibat dalam produksi rokok, termasuk sigaret kretek tangan dan operator mesin produksi, serta kegiatan operasional lainnya seperti distribusi, penjualan, dan pemasaran. PT Gudang Garam secara tidak langsung juga mendukung penciptaan lapangan kerja bagi kurang lebih 4 juta komunitas di sektor perkebunan tembakau dan cengkeh yang menyediakan bahan baku bagi perseroan, serta sektor distribusi seperti pengecer dan pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses pendistribusian rokok cabang kisaran seharusnya dilakukan secara biweek atau 2 kali pendistribusian dalam sebulan tanpa mengurangi kapasitas rokok yang akan didistribusikan, sehingga dapat meminimalkan biaya dalam proses pendistribusiannya. Selain itu, dapat mempermudah bagi sales untuk melakukan kunjungan ke outlet-outletan yang ada. Pengaruh distribusi terhadap biaya sangat signifikan karena distribusi yang dilakukan tanpa adanya rencana ataupun schedule akan semakin memperbesar biaya. Jadi, jika sebelum melakukan distribusi ada baiknya membuat suatu rencana yang strategis guna menghindari pertambahan biaya. Proses produksi produk terbagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya adalah praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Tahapan praproduksi adalah di mana perusahaan memilih pemasok yang berkualitas dan terpercaya. Setelah mendapatkan bahan baku utama dan pendukung, maka bahan tersebut dimasukkan ke dalam gudang untuk dilakukan pengecekan quality control terhadap bahan baku yang telah diterima. Ada pula dilakukan pembayaran kepada pemasok melewati bagian pembayaran oleh pihak manajemen dalam Departemen Keuangan. Tahapan kedua adalah tahap produksi. Setelah melakukan quality check terhadap bahan baku, perusahaan produksi massa menggunakan teknologi dan mesin canggih yang dikendalikan oleh komputer untuk mempercepat dan mengefisiensikan proses produksi rokok. Tahapan terakhir yaitu tahap pasca produksi.
Pada tahapan ini, produk yang sudah siap untuk dijual dikemas dengan baik dan rapi agar aman dalam perjalanan menuju distributor atau retail. Pengemasan biasanya dilakukan oleh mesin dan juga dengan cara manual. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk benar-benar dikemas dengan tepat. Ada pula kegiatan pemasaran dan distribusi yang bertujuan untuk menjamin produk dapat sampai kepada tangan konsumen. Aktivitas ini meliputi proses penyimpanan dan pengemasan hasil produksi barang jadi dalam gudang barang jadi serta pengiriman ke distributor dan agen maupun retailer. Termasuk juga di dalamnya adalah penjadwalan alat angkut yang digunakan untuk pengiriman. Aktivitas tersebut terutama dilakukan oleh bagian persediaan dan gudang yang bekerja sama dengan bagian produksi. Berikut adalah beberapa aspek hulu SCM dari perusahaan PT Gudang Garam. 1. Di mana yang harus dikelola berkaitan dengan aliran barang dari A ke B, contohnya supplier mengirimkan bahan baku ke pabrik, setelah selesai diproduksi dikirim ke distributor, pengecer, kemudian sampai ke konsumen. 2. Gudang garam selalu berupaya menghadirkan merek-merek berkualitas tinggi yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan konsumennya, baik merek yang sudah mengakar kuat di masyarakat maupun merek-merek yang baru atau akan dilahirkan. Seluruhnya memiliki positioning dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 3. Risiko pasokan perseroan memiliki tingkat persediaan yang memadai untuk memperkecil dampak yang mungkin ditimbulkan oleh naik turunnya ketersediaan bahan baku di pasar. Kondisi cuaca dapat mempengaruhi hasil panen bahan baku utama yaitu tembakau dan cengkeh. Pengadaan bahan baku setiap tahun dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas, kuantitas, harga, dan tingkat persediaan perseroan. Tujuan yang ingin dicapai perseroan adalah stabilitas kualitas dan biaya bahan baku. 4. Manajer transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Berikut adalah aspek hilir SCM dari perusahaan di PT Gudang Garam. Agar bahan pangan yang akan dikonsumsikan bisa sampai kepada yang membutuhkannya dengan baik dan menarik, maka diperlukan pengemasan yang tepat. Pengemasan dalam hal ini ditunjukkan untuk melindungi bahan pangan segar maupun bahan pangan olahan dari penyebab kerusakan baik fisik, kimia maupun mekanis. Peranan pengemasan adalah 1. Mempertahankan bahan dalam keadaan bersih dan higienis. 2. Mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi. 3. Sebagai alat penakar media informasi dan sekaligus sebagai sarana promosi. Peranan ini dapat diperjelas dengan berperannya suatu kemasan dalam melindungi bahan pangan dari kerusakan dan penguraian serta dapat mempermudah pengangkutan transportasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki customer feedback buruk. Untuk menyikapi hal ini, PT Gudang Garam
pun melakukan perbaikan baik pada strategi perusahaan maupun pada kinerja dari perusahaan. Konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik. Cara menangani keluhan pelanggan yang pertama adalah biarkan pelanggan tahu bahwa perusahaan memperhatikan apa yang mereka sampaikan. 2. Segera meminta maaf kepada konsumen. Bahkan sebelum komplain pelanggan dibuat atau dilaporkan, sebaiknya perusahaan perlu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. 3. Tunjukkan rasa empati dan komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada pelanggan akan memberikan 2 hal manfaat dalam menangani keluhan konsumen. Perencanaan SCM yang efektif dapat membantu PT Gudang Garam mengoptimalkan rantai pasokan mereka. 1. Para perusahaan memulai dengan melakukan perancangan strategi persaingan terhadap perusahaan lain dan kemudian melakukan pemilihan strategi rantai pasokan yang cocok untuk diaplikasikan pada strategi persaingan sebelumnya. 2. Kegiatan pemasaran dan distribusi yang bertujuan untuk menjamin produk dapat sampai kepada tangan konsumen. Proses pemasaran ini harus melalui tahap pemaketan untuk dikirim ke berbagai gudang yang tersebar agar produk di stok terlebih dahulu. Kemudian perusahaan menggunakan tenaga profesional untuk membantu merencanakan dan menjalankan sistem distribusi yang efisien dan efektif, serta melakukan survei dan juga analisa pasar dengan mendidik karyawan dalam bidang pemasaran. Penjadwalan pengiriman produk pada PT Gudang Garam. 1. Dalam proses distribusinya, pihak perseroan menyediakan 3 jenis penyedia transportasi agar dapat menyesuaikan proses pengiriman yang cocok di aspek kecepatan, biaya, dan sebagainya untuk sampai di pihak pengecer atau pedagang. PT Gudang Garam tergolong menengah namun mencukupi dengan memastikan semua jenis produk dapat sampai di tangan konsumen dengan tepat waktu dengan kapasitas fasilitas yang menengah. PT Gudang Garam dapat mengurangi sebagian biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. 2. Fungsi transportasi adalah penyimpanan produk. Pengiriman berperan dalam penyimpanan produk, yaitu penyimpanan sementara dari asal sampai tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini memberikan efisiensi yang lebih ekonomis dalam operasi transportasi, terutama dalam memastikan keterlambatan pengiriman barang dengan waktu pengiriman beberapa hari. Biaya yang mungkin timbul seperti biaya pemuatan, penyimpanan, dan pembongkaran produk dari penyimpanan sementara dapat melebihi biaya pengoperasian kendaraan yang digunakan untuk penyimpanan sementara. Logistik SCM bagian yang sangat penting karena memastikan bahwa produk tetap baik dikirim ke pelanggan. 1. Fasilitas. Perusahaan dapat meningkatkan kemampuan responsif dengan meningkatkan jumlah fasilitas agar menjadi lebih fleksibel atau menambah kapasitas untuk menampungnya. Namun bertambahnya fasilitas juga berdatangan dengan sejumlah biaya serta menurunkan biaya transportasi dan waktu respon. 2. Transportasi adalah alat untuk memindahkan persediaan dari titik ke titik dalam rantai pasokan. Transportasi dapat disebut efektif dan efisien apabila barang dikirim dari perusahaan kepada pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Sekian presentasi UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.